Halo, ketemu lagi di Cost Training Digital Marketing for Wedding Photography Business bersama saya Boy Maulana dari BY Digital. Setelah sebelumnya kita mengetahui tentang struktur Facebook Ads di Facebook Ads Manager, maka kali ini kita akan masuk ke video untuk mempraktekkan bagaimana kita membuat campaign, ad set dan ads pada Facebook Ads Manager. Untuk membuat iklan di Facebook Ads Manager, teman-teman bisa punya dua pilihan link. Jika teman-teman sudah mengakses atau sudah memiliki Business Manager, maka teman-teman bisa mengakses link yang di atas ini, yaitu business.facebook.com/ads/manager. Atau teman-teman juga boleh coba untuk mengakses facebook.com/ads/manager. Nah, ketika teman-teman mengakses salah satu link ini, maka teman-teman akan masuk ke tampilan dashboard Ads Manager kita, di mana di bagian atas ini akan ketemu ad account mana yang kita gunakan untuk beriklan. Lalu di sini akan ada muncul data-data selama tanggal yang sudah kita tentukan di sebelah kanan atas ini. Biasanya teman-teman di bagian tengahnya sini masih kosong ya. Kalau belum pernah beriklan, ini bagian tengah sini akan kosong. Ini saya sudah pernah beriklan, jadinya ini kami tutup untuk melindungi data-data kami. Nah, teman-teman bisa mengeklik tombol hijau di sebelah kiri atas ini yang ada tambah dan create-nya. Atau kita akan membuat campaign dari Ads Manager kita ini. Tinggal klik tombol hijau ini, lalu teman-teman akan ditanyakan atau akan masuk ke pilihan objektif campaign. Seperti ini tampilannya, atau kita coba praktekkan. Nah, beginilah tampilan dari Facebook Ads Manager ketika kita belum menjalankan iklan sama sekali, maka di bagian tengah sini akan kosong. Di sini kita akan menemukan tombol hijau yang ada tulisannya Create. Ketika kita mau membuat campaign, maka pastikan tab-nya yang aktif adalah campaign kita. Kalau misalnya teman-teman lagi aktif di adset, pindahkan dulu ke campaign, kita akan create campaign kita pertama. Nah, setelah kita mengeklik tombol hijau ini, kita akan ditanyakan oleh Facebook apa yang menjadi objektif campaign kita. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di bagian atau di modul tentang struktur Facebook Ads, maka kita akan memilih campaign objektif yang akan kita gunakan. Nah, untuk praktek kali ini, saya akan memilih campaign objektifnya adalah traffic. Nah, setelah kita memilih campaign objektif, kita udah pilih campaign objektif traffic, lalu kita pilih continue, kita lanjutkan, kita akan masuk ke format campaign atau ke settingan level campaign. Coba kita praktekkan. Di sini kita sudah memilih campaignnya adalah traffic, saya klik continue. Maka kita akan masuk ke settingan dari si campaign yang baru kita buat ini. Di sini ada campaign, logonya adalah gambar folder, lalu kita ada level ad set di sini, kita ada titik 4 atau kotak 4, lalu di sini juga ada level ad-nya. Nah, inilah struktur yang sebelumnya kita pelajari di modul struktur Facebook Ads Manager kita. Yang settingan pertama, kita adalah membuat nama campaign atau campaign name. Untuk pembuatan nama campaign, pada dasarnya kita bebas menamakan campaign kita seperti apa. Tetapi saya ada format yang biasa saya pakai dan ini cukup memudahkan kerja saya ketika kita akan menganalisa hasil campaign dari campaign Facebook Ads kita. Yaitu pertama adalah kita tulis objektifnya, lalu kita tulis lagi bisnis atau promonya yang mau kita iklankan, lalu selanjutnya kapan campaign ini dimulai. Biasanya saya membuatnya dengan format seperti ini. Maka coba kita namakan
di campaign yang baru kita buat ini saya hapus. Formatnya biasanya karena tadi kita memilih objektif campaign traffic, maka saya namakan di sini. Lalu nama bisnisnya misalnya. Lalu kalau misalnya saya ada promo, misalnya saya kasih promo Lebaran. Nah, lalu kita kasih tanggal berapa kita memulai campaign ini. Maka inilah format yang biasa saya pakai untuk menamakan campaign kita. Nih, di sini teman-teman bisa lihat. Di sini pertama kita pilih atau kita tulis objektif campaign yang kita pilih, lalu kita tulis juga bisnis atau promo apa yang kita mau pasarkan, lalu dilanjutkan atau diakhiri dengan mulai tanggal berapa campaign kita ini dijalankan. Nah, selanjutnya setelah campaign name ini ada yang namanya special ad kategori menu. Nah, ini kita jangan memilih apapun dari special ad kategori ini. Nah, special ad kategori ini hanya untuk campaign atau hanya untuk kampanye politik atau pemilu. Kalau kita memilih salah satu dari special ad kategori ini, budget yang kita keluarkan akan bisa dilihat oleh umum gitu. Jadi kalau misalnya kita memilih salah satu dari special ad kategori ini, budget kita diketahui oleh umum. Di sini kita nggak usah pilih kredit, employment, housing, apalagi election atau politik. Pastikan bagian special ad kategori ini dibiarkan no categories declare. Untuk selanjutnya ada bagian namanya campaign details. Campaign details ini buying type-nya auction, lalu campaign objektifnya tadi kita udah pilih traffic. Karena buying type-nya itu auction, kita tidak bisa pilih yang lain. Campaign objektifnya sesuai dengan yang kita pilih di awal tadi. Itu pasti sudah terpilih dan sudah tersetting sesuai dengan apa yang kita pilih. Nah, lanjut teman-teman akan menemukan yang namanya A/B test menu. Nah, ini untuk awal teman-teman sebaiknya dinonaktifkan aja, biarkan aja, nggak usah dihidupkan. A/B test menu ini dihidupkan apabila kita mau melakukan eksperimen, baik eksperimennya itu terhadap gambar kita, terhadap tulisan kita, terhadap audiens kita, atau eksperimen-eksperimen lain yang mau kita lakukan pada campaign ini. Setelah A/B test, teman-teman akan menemukan bagian atau section yang namanya campaign budget optimization. Untuk campaign budget optimization ini fungsinya adalah untuk memindahkan settingan budget yang secara default dari Facebook Ads itu adanya di level ad set. Nah, settingan budget ini jika campaign budget optimization-nya dihidupkan, ini untuk memindahkan settingan budget dari level ad set ke level campaign. Section atau menu tentang campaign budget optimization ini hanya akan berpengaruh apabila kita menggunakan lebih dari satu ad set dalam campaign kita. Jika lebih dari satu ad set, disarankan di berbagai kesempatan Facebook sangat menyarankan kita untuk menghidupkan atau mengaktifkan CBO ini. Nah, di sini ada CBO, ini kalau dimatikan seperti ini, maka settingan budgetnya ada di level ad set. Sedangkan kalau kita hidupkan, maka kita melakukan setting budget di level campaign. Nah, settingan budget ini ada dua pilihan. Ada daily budget, di mana biaya yang akan kita keluarkan setiap harinya berapa, kita tentukan di awal. Atau lifetime budget, biaya yang akan kita keluarkan dalam jangka waktu yang sudah kita tentukan. Misalnya, kita mau mulai beriklan dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Maka selama 5 hari tersebut, budgetnya berapa yang mau kita habiskan. Kalau daily budget, setiap harinya kita mau mengeluarkan budget berapa. Biasanya saya membudgetkan atau menganggarkan biaya iklan itu di angka pertama-tama di angka 50.000. Ini mudah, saya pilih daily budget, lalu budgetnya adalah 50.000 per harinya, lalu kita bisa klik next di sini.
Maka kita akan masuk ke bagian ad set atau ke level ad set, di mana format nama ad set ini adalah location-nya di mana yang mau kita targetkan, lalu usia targeting audience kita berapa, lalu gendernya, lalu detail targeting yang kita pilih. Nah, biasanya saya menamakan ad set ini belakangan. Jadinya penamaan ad set ini setelah kita men-setting bagian audience di level ad set ini. Kalau kita pilihnya karena kita campaign-nya traffic, maka ditanya oleh Facebook, traffic yang kita hasilkan dari iklan ini mau diarahkan kemana. Nah, ini kita pilih website, lalu di sini ada dynamic creative, saya matikan saja, dilewatkan saja. Lalu di sini ada section atau bagian yang namanya budget and schedule, tetapi di sini hanya ada settingan schedule-nya. Kenapa? Karena kita sudah menghidupkan CBO atau Campaign Budget Optimization di level campaign kita. Karena di sini saya hidupkan, maka di level ad set sudah tidak ada lagi settingan budget. Kita masuk ke bagian schedule, berarti kita mulai dari misalnya ini tanggal 18 Januari jam 4 sore atau kita setting di jam 6 sore bisa. Nah, end date ini kalau misalnya tidak kita aktifkan, maka iklan kita ini akan berjalan sampai dengan kita matikan secara manual. Nanti di dashboardnya bisa kita matikan secara manual untuk setiap campaign, setiap ads, dan setiap ad set kita. Tetapi kalau misalnya kita setting atau kita centang bagian end date ini, maka kita menentukan kapan iklan kita akan berakhir secara otomatis. Jadinya start date itu adalah tanggal dan jam mulai berjalannya iklan kita, lalu end date itu adalah tanggal dan jam kapan iklan kita ini akan berakhir. Kalau tidak dipilih, iklan akan berjalan terus sampai kita matikan secara manual. Tapi jika end date-nya kita pilih, iklan akan berakhir secara otomatis pada tanggal dan jam yang sudah kita tentukan. Misalnya, ini mulai tanggal 18 Januari, berakhir tanggal 31 misalnya, jam 8 malam gitu. Nah, maka iklan kita ini akan berjalan mulai tanggal 18 Januari sampai tanggal 31 Januari jam 8. Setelah schedule, kita akan masuk ke bagian yang namanya audience. Jadi audience itu adalah siapa yang kita mau ngelihat iklan kita. Nah, di bagian audience ini teman-teman akan bertemu dengan menu custom audience. Custom audience itu adalah audience yang akan kita targetkan karena dia sudah pernah berinteraksi dengan bisnis kita. Lalu di menu audience ini juga ada location, yaitu lokasi orang yang mau kita targetkan itu adanya di mana. Apakah di kota Jakarta, apakah di seluruh Indonesia, apakah di Bandung, apakah di Tegal, apakah di Bali, dan lain sebagainya. Lalu ketiga kita akan ketemu dengan settingan usia audiens kita atau age, umur audiens yang mau kita targetkan. Lalu keempat ada gender, jenis kelamin audiens yang mau kita targetkan. Lalu di sini juga ada yang namanya detail targeting. Nah, detail targeting ini berupa demografi, interest atau ketertarikan, dan juga behavior atau perilaku digitalnya dia. Perilaku digital dari audiens yang mau kita targetkan. Di sini ini custom audience, biarkan saja dulu, belum kita pakai. Nanti ketika kita masuk ke modul tentang custom audience, baru saya kasih tahu bagaimana cara mentargetkan custom audience yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu ini ada location. Nah, ini teman-teman bisa mendetailkan teman-teman bisnis wedding fotografinya berada di kota mana. Di sini bisa langsung diedit dan dimasukkan nama kota teman-teman. Misalnya kita targetkan kota atau daerah mana target pasar kita berada. Misalnya teman-teman wedding fotografi bisnisnya berada di Surabaya, maka kini saya ketik Surabaya. Ini kita pilih Surabaya yang East Java, Indonesia. Maka kita mentargetkan orang-orang yang berada di Surabaya dengan radius 25 mil sekitarnya. Nah, ini bisa kita kecilkan juga nih, misalnya
nggak mau sampai kena ke Pulau Madura atau maunya beneran di kota Surabaya aja, maka ini bisa teman-teman kecilkan 15 mil. Nah, ini maka yang akan ditargetkan hanya radius ini. Lalu usia, misalnya usia wedding itu saya biasa mentargetkan di angka 23 sampai 30. Di atas itu biasanya orang sudah berkeluarga di atas 30 tahun. Jadi tidak menjadi target pasar kita. Kecuali teman-teman memang mau mentargetkan orang-orang yang di atas 30 tahun dengan gimmick atau dengan penawaran khusus bagi mereka yang di atas 30 tahun. Ini genre bisa kita targetkan laki-laki saja, bisa kita targetkan perempuan saja, atau kita pilih all untuk mentargetkan semua jenis kelamin. Untuk pasar wedding biasanya budaya di Indonesia itu keputusannya ada di pihak wanita, jadinya biasanya juga kita mentargetkan wanitanya aja. Setelah gender baru kita masuk ke yang namanya detail targeting. Detail targeting ini untuk mendefinisikan atau mengkerucutkan siapa yang menjadi target pasar kita berdasarkan demografinya, interestnya, dan juga behaviornya. Jadinya ini kalau misalnya teman-teman edit, ini bisa teman-teman browse. Nah, ini demografinya misalnya education gitu. Level education yang mau ditargetkan oleh teman-teman itu seperti apa? Kalau nggak mau nargetin berdasarkan educationnya ya udah tinggalin aja. Saya biasanya untuk wedding itu biasanya kita engage orang yang sudah tunangan. Masuknya ke demografi di sebelah kanan ini ada namanya relationship status. Jadinya ketika kita pilihnya engage ini berarti kita mentargetkan orang yang secara relationship statusnya adalah orang yang sudah tunangan. Nah, teman-teman bisa melihat lagi atau mencari detail targeting ini dengan mengeklik bagian suggestion ini. Nah, ini bisa kita pilih misalnya newly engaged. Ini bisa kita targetkan karena dia baru saja tunangan atau tunangannya sudah 1 tahun, atau kita targetkan berdasarkan dia sukanya sama sesuatu hal yang berkait dengan wedding gitu. Atau kalau misalnya tidak mau mentargetkan berdasarkan ini juga boleh dihapus. Tanpa detail targeting pun kita juga bisa mentargetkan orang-orang yang hanya berdasarkan lokasi dan usia dan jenis kelamin. Jadinya ini bebas teman-teman mau mentargetkan targetingnya seperti apa, apakah mau didefinisikan targetingnya orang-orang yang seperti apa, itu boleh, atau mau dilepas aja. Yang penting usianya usia wedding dan dia perempuan, nanti kita akan melihat hasilnya aja. Untuk detail targeting ini tidak ada formula khusus sebetulnya yang pasti bagus untuk kita targetkan itu orang-orang seperti apa, kita isi apa di bagian detail targeting ini. Tidak ada formula khusus yang akan menjadi andalan kita atau yang akan membuat campaign kita atau adset kita ini berhasil. Tidak. Jadinya kita membuat targeting ini adalah untuk menyesuaikan kita mau ngomong apa, kita mau berbicara apa kepada audiens kita melalui nanti kita akan melalui ads kita ini. Jadi detail targeting. Atau ini juga bisa nih, misalnya teman-teman mau mentargetkan pengguna iPhone. Misalnya teman-teman mau mentargetkan orang berdasarkan apa merek handphone yang digunakan. Ini bisa kita klik browse ini, lalu kita lihat behaviornya dia, lalu kita bisa lihat mobile device user atau kita pilih mobile device user ini, dia menggunakan apa brand dari mobilenya dia yang digunakan. Misalnya nih ada dia mengakses Facebook dari iPhone gitu. Ini bebas. Teman-teman mau mentargetkan orang seperti apa dan juga sebanyak apa itu bebas. Tapi saya biasanya untuk wedding ini saya mentargetkan tanpa detail targeting seperti ini.
Oke, ini adalah settingan yang bisa teman-teman setting di bagian audience. Lalu kita masuk ke bagian placement. Nah, bagian placement ini ada dua pilihan. Kita dikasih dua pilihan oleh Facebook. Yang pertama adalah automatic placement. Lalu yang kedua adalah manual placement. Di mana automatic placement itu Facebook akan memunculkan iklan kita di semua platformnya dia. Sedangkan manual placement itu kita akan memilih, Facebook akan memunculkan iklan kita di platform-platform yang sudah kita pilih. Ini teman-teman bisa nih kalau misalnya turun ke bawah, ini ada bagian placement. Kalau kita mau menyerahkan sepenuhnya ke Facebook, maka kita pilih saja automatic placement ini. Tetapi kalau misalnya kita pindahkan ke manual placement, nah ini di sini kita bisa memilih iklan kita itu akan tampil di mana. Apakah di Facebook saja, apakah di Instagram saja, apakah di audience network, apakah di messenger. Jadinya audience network itu iklan kita bisa tampil di website-website atau di aplikasi yang bekerja sama dengan Facebook untuk menampilkan iklan. Saya biasanya hanya memilih Facebook dan Instagram saja. Jadinya yang bagian audience network dan messenger ini saya matikan. Nah, di sini di bawahnya platform ini ada placement. Sambil kita juga bisa melihat ketika iklan kita tampil itu akan bentuknya seperti apa. Misalnya di sini ada Instagram feed, saya arahkan mouse saya ke Instagram feed ini, maka di sebelah kanan ini adalah tampilan ketika iklan kita akan muncul di Instagram feed audience kita. Biasanya saya hanya menghidupkan Facebook dan Instagram aja, lalu di sini yang Facebook red columns ini biasanya juga saya matikan karena ini akan tampil di halaman desktopnya Facebook di sebelah kanan, yang sebelah kanan sini. Kalau kita tampilannya desktop, dia akan muncul di sebelah kanan ini. Ini biasanya saya matikan atau tidak saya pilih. Setelah placement, di sini ada menu yang namanya optimization and delivery atau optimization for ad delivery. Optimization for ad delivery itu adalah pilihan events yang akan dioptimasi oleh Facebook. Nah, pilihan events ini akan berefek kepada siapa aja yang akan melihat iklan kita agar KPI dari Facebook Ads kita ini atau Facebook Ads campaign kita ini tercapai. Jika events yang kita pilih adanya di luar Facebook, maka kita harus menggunakan Facebook Pixel. Nah, seperti teman-teman ketahui, kita ini kan menggunakan campaign traffic. Berarti kita mau mendatangkan orang ke dalam website kita. Maka saya pilih optimization for ad delivery-nya adalah landing page view. Nah, ketika optimization for ad delivery-nya ini saya pilih landing page view, maka saya membutuhkan Facebook Pixel yang saya pasang di website saya agar Facebook tahu bahwa ada orang yang masuk ke dalam website kita. Nah, di sini saya pilih sudah landing page view. Jangan lupa tadi kita menamakan adset kita. Penamaan adset itu panduannya seperti ini. Location, age, gender, dan detail targeting. Saya mentargetkan orang di Surabaya, berarti lalu age-nya 23 sampai 30. Lalu female atau saya singkat saja di sini F. Lalu detail targetingnya nggak ada. Berarti saya hanya mentargetkan karena ada orang di Surabaya, usianya 23 sampai 30 tahun, berjenis kelamin perempuan. Karena kan di detail targetingnya nggak saya pilih. Jadinya apapun detail targeting yang teman-teman pilih di sini, ditulis aja di atasnya sini. Tapi kalau misalnya nggak ada yang kita targetin di bagian detail targetingnya, ya udah nggak usah ditulis. Berarti kan di sini kita mentargetkan orang di Surabaya, usianya 23 sampai 30, jenis kelaminnya female. Nah, kalau udah, teman-teman langsung aja klik next dan kita akan masuk ke bagian ads. Nah, setelah teman-teman masuk ke bagian ads, sama, kita juga akan menemukan yang namanya ad name kita. Nah, ad name ini kita namakan
sesuai dengan apa yang mau kita upload sebagai media atau sebagai ads kreatif dari iklan kita, dari Facebook Ads kita. Misalnya di sini saya sudah menentukan format dari penamaan ads. Pertama adalah IMG atau feed. Kita mau menampilkan iklannya itu berupa image atau video, lalu judul copywritingnya, lalu judul dari page-nya. Misalnya saya mau menampilkan image, lalu landing page-nya. Setelah kita namakan, kita akan masuk ke bagian identity, di mana identity ini adalah Facebook page yang menjadi identitas siapa yang akan beriklan. Nah, di sini karena saya punya beberapa Facebook page, maka di sini saya punya pilihannya. Misalnya saya mau beriklan atas nama BY Digital, maka di sini ada Facebooknya adalah BY Digital. Di sini juga ada Instagram account yang sudah terkoneksi dengan Facebook page ini. Jadinya baik di Facebook kita akan dilihat sebagai BY Digital yang beriklan, bukan Ahmad Nurboy, tetapi di Instagramnya juga kita akan muncul sebagai BY Digital, yaitu akun Instagram yang sudah terkoneksi ke Facebook page. Lalu kita masuk ke bagian ad setup dan format. Ad setup ini adalah pilihan apakah kita mau membuat dark post atau kita menggunakan postingan yang sudah ada. Nah, di sini teman-teman bisa ada pilihan, ada create ad atau use existing post. Ketika kita membuat iklan, apakah kita mau membuat ad yang baru dengan memilih create ad ini, atau kita mau menggunakan postingan yang udah pernah kita post di Facebook maupun di Instagram, teman-teman. Saya biasanya menyarankan untuk menggunakan create ad ini. Lalu kita juga ada pilihan formatnya, mau pilih single image atau video, di mana single image ini berarti kita menampilkan hanya satu image atau satu video, atau kita memilih carousel, di mana carousel ini yang akan tampil adalah 2 gambar atau lebih. Jadi ya, iklan yang akan ditampilkan dengan format carousel ini adalah 2 sampai dengan 10 gambar atau 10 video yang bisa di-slide oleh audiens yang melihat iklan kita. Ini saya pilihnya single image. Lalu di sini bisa kita upload. Nah, di sini ada bagian ads kreatif. Kita bisa langsung, misalnya saya akan mengupload sebuah image yang sudah saya persiapkan untuk sampel iklan yang akan kita jalankan. Nah, teman-teman bisa merancang sendiri image-nya, yang penting sesuai dengan format. Ayo kita lihat formatnya. Nah, di sini ada beberapa foto yang sudah pernah saya upload sebagai bahan iklan saya, tetapi kita mau upload baru. Kita klik upload di bagian sini, bagian upload ini. Nah, saya pilih foto yang sudah diupload ini dengan nama file contoh iklan ini. Saya klik, lalu saya next. Nah, maka dia akan memberikan preview ketika kita menjalankan iklan. Nah, untuk di bagian feed, in-stream video, dan lain sebagainya, kita kan menggunakan format 1:1 ini. Tetapi untuk placement di story dan reels, ini kalau misalnya kita pakai original ini kan kurang bagus ya, atasnya atau bawahnya itu ada abu-abu. Ini kita bisa arahkan saja mouse kita ke bagian replace ini, lalu teman-teman bisa klik replace. Lalu setelah itu kita bisa upload lagi yang memang kita desain khusus untuk story. Nah, ini kita select yang memang kita desain khusus untuk format story, yaitu 1080 x 1920. Kita next. Maka ketika kita lihat di sini memang kita desain khusus untuk yang Insta Story, di sini untuk yang feed. Lalu kita bisa next. Ini biarkan saja, dia ketika gambar kita kurang terang, dia akan auto enhance atau brightness-nya ditambah oleh Facebook. Maka dia akan masuk ke bagian ad kreatif kita. Ini di feed bentuknya seperti apa, ini bisa dilihat di sebelah kanan. Oke. Nah, setelah kita berhasil mengupload media kita, maka kita akan membuat primary text atau
primary text atau caption untuk iklan kita ini. Nah, kita bisa menggunakan langsung hard selling atau soft selling, juga terserah teman-teman. Misalnya di sini kan sudah saya tulis book now our wedding photography package gitu. Nah, di primary text ini bisa kita tambahkan lagi dengan kata-kata yang akan mengajak orang ketika mereka melihat iklan kita ini, kita ajak untuk melakukan klik tombol ini. Misalnya saya sudah mempersiapkan untuk primary text-nya. Nah, ini saya tulisnya let us help to make your dream come true. Nah, makanya di sini di bawah identity kita akan muncul tulisan. Lalu kita juga bisa buat headline. Nah, headline ini akan muncul untuk ini ya, untuk placement di Facebook. Kalau misalnya kita placementnya di Facebook, nah ini yang tulisan BY Digital yang bold ini akan kita gantikan dengan bagian headline ini. Bagian headline ini, makanya ini opsional. Teman-teman bisa isi, bisa dikosongkan aja juga nggak apa-apa. Misalnya best deal. Misalnya ini saya bikin headline-nya best deal 10% off. Berarti di sini akan muncul tulisannya best deal 10% off. Ini ada bagian description-nya, bisa kita tambahkan juga. Misalnya kita tulis, nah description ini akan muncul di bawah headline-nya. Setelah itu, karena kita menggunakan campaign traffic, maka kita ditanya oleh Facebook atau kita harus mengisi website URL ini. Jadi bagian dari website URL ini bisa diisi dengan website yang teman-teman sudah miliki. Misalnya di sini saya masukkan websitenya BY Digital, atau kalau misalnya teman-teman punya memang landing page yang dikhususkan untuk promosi, itu bisa juga dimasukkan dengan example.com/page. Nah, tapi kalau misalnya di sini saya masukin misalnya homepage saya bydigital.com, atau kalau misalnya teman-teman udah punya halaman yang memang khusus untuk promo 10% ini, maka kita isi di sini bydigital.com/promo. Ini biarkan saja dulu karena kita belum memasang Facebook Pixel di dalam website kita. Nanti di video berikutnya akan saya jelaskan bagaimana cara memasang Facebook Pixel di dalam website dan di dalam landing page kita. Lalu display link ini biarkan saja. Nah, call to action itu adalah pilihan tulisan di tombol ini. Di sini ada lambar, teman-teman bisa ganti, bisa jadi book now, bisa jadi apply now, bisa jadi contact us dan lain sebagainya. Di sini saya ganti book now di sini, maka di sini tulisannya akan menjadi book now. Untuk language, teman-teman bisa biarkan saja, nggak usah dipilih, karena ini nanti akan menjadi translation. Tapi kalau misalnya kita pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dibiarkan saja language-nya. Oke, ini tracking. Biasanya kita kalau sudah pakai Facebook Pixel, ini kita centang website eventnya agar apa yang terjadi di dalam website kita terdeteksi oleh Facebook. Tapi karena kita belum memasang pixel di dalam website kita, maka website eventnya ini di-uncheck aja. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman bisa langsung klik tombol publish agar iklannya ini bisa langsung terpublikasi atau muncul di placement-placement yang sudah kita tentukan di level ad set kita. Jadinya untuk pembuatan campaign, ad set, dan ads mungkin cukup sekian ya. Di Ads Kreatif ini sudah kita upload gambarnya, sudah kita bikin primary text-nya, sudah kita buat headline dan description, dan juga kita tentukan link atau URL tujuan setelah orang melihat iklan kita lalu mengeklik iklan kita. Untuk bagian tracking ini adalah cara yang kita gunakan untuk melacak events atau kejadian-kejadian yang terjadi setelah orang ngeklik iklan kita yang terjadi di dalam website yang sudah kita tentukan. Seperti itu. Nah, ini teman-teman tinggal publish. Nanti setelah dipublish, iklan kita akan direview oleh Facebook selama maksimal 2x24 jam. Jadi ya, teman-teman bisa langsung menunggu. Nah, ini lagi publish.
kita tunggu aja sampai loadingnya selesai, loading publishnya selesai, maka status iklan kita akan menjadi in review. Nah, setelah jalan, baru nanti akan kita analisa hasil dari iklan kita. Nah, ini misalnya sudah publish, ini kita tutup di sini, maka ini status delivery-nya adalah in review. Status delivery dari campaign kita atau ads kita, ini statusnya akan menjadi in review yang akan direview oleh Facebook apakah ads kita ini layak untuk dijalankan dan memenuhi terms and condition dari Facebook. Oke, cukup untuk bagian membuat campaign, ad set, dan ads kita. Silahkan coba teman-teman dipraktekkan. Lalu di video berikutnya kita akan membahas cara kita membaca data dari campaign, ad set, dan ads yang sudah pernah kita jalankan dan angka-angka di metrik-metriknya tersebut itu menunjukkan apa. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.